Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zakiroh, peserta Latsar PPSDM Yogyakarta. Pada hari ini saya akan memaparkan Journal Learning Manajemen ASN yang saya pelajari dengan pembelajaran asinkronus. Manajemen ASN apa sih? Manajemen ASN adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, ASN itu sendiri terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sekarang kita mengenal kedudukan ASN dan peran ASN. Kedudukan ASN merupakan pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN itu sendiri, perencana, pelaksana, dan pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tujuan ASN itu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban, kita sebagai ASN harus dapat menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, kita masuk ke hak PNS dan hak P3K. Yang pertama, hak PNS itu mendapatkan apa aja? Gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K itu sendiri mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban ASN. Kita sebagai ASN harus tahu kewajiban kita itu apa. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih fungsi kode etik ASN? Ada 3, yaitu pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, demikian pemaparan pembelajaran asinkronus saya mengenai manajemen ASN. Semoga bermanfaat.